Inilah cerita misteri bersambung Minyak Bintang, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Episode Kemunculan Arwah Sang Nenek. Pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sejak kejadian itu Rida benar-benar semakin was-was. Hal-hal ganjil yang selama ini tak pernah digubrisnya mulai ia telaah kembali. Dan hasilnya barulah ia sadar jika memang sering terjadi keanehan di dalam rumahnya ini. Bahkan keanehan demi keanehan itu pun semakin hari semakin terasa. Tapi sebagai orang yang tidak mudah percaya dengan hal-hal mistik, Rida masih berusaha tenang dan tak mau mengambil kesimpulan yang gegabah. Setidaknya itu ia pertahankan hingga pada suatu senja yang sepi. Ketika di desa mereka sedang terjadi sebuah kejadian yang cukup mencengangkan, yaitu terbongkarnya beberapa makam dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas. Ia mulai sering mencium aroma busuk di sekitar rumahnya. Hal ini benar-benar membuatnya sedikit khawatir. Terlebih karena suasana desa menjadi cukup sepi akibat tak adanya para warga yang berani keluar bila hari sudah malam. Perasaanku kok jadi tidak enak ya? Gumam Rida dalam hati. Ketika jalanan di depan rumahnya benar-benar sepi tanpa satupun orang yang melintas. Mending aku tutup saja ah. Seletuknya lagi sembari mengepak dan membawa seluruh dagangannya ke dalam rumah. Lalu setelah semuanya beres, ia kemudian bersiap menyusul putrinya yang sudah menunggu di kamar. Tapi baru saja sampai di ruang tengah, tiba-tiba ia mendengar adanya suara orang-orang yang lagi berkerumun di jalanan depan rumahnya. Karena merasa hal itu adalah hal yang aneh, maka ia langsung balik badan dan mengintip dari celah gorden. Ternyata tak ada seorang pun di sana. Jalanan terlihat sepi dan sunyi. Padahal saat itu jelas-jelas Rida masih mendengar kalau suara-suara itu masih ada. Sialan, apa aku salah dengar ya? Seletuknya kemudian setelah yakin jika memang tak ada seorang pun yang ada di sekitar situ. Mending masuk kamar saja ah. Seletuknya lagi sambil buru-buru meninggalkan ruang depan. Tapi lagi-lagi saat sampai di ruang tengah, ia kembali mendengar suara-suara aneh. Dan kali ini suaranya seperti suara tangisan seorang pria. Kaget, panik dan takut segera menggelayuti hati dan perasaannya. Maka tak heran bila saat itu ia tidak mau lagi menggubris keanehan tadi. Dan selain itu pula, ia ingat betul kalau jalanan di depan rumahnya itu adalah jalan satu-satunya menuju ke pemakaman umum di desanya. Jadi atas dasar itulah ia sekarang langsung masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Beberapa menit di dalam kamar sebelum ia benar-benar merasa tenang, tiba-tiba putrinya terbangun dan langsung berteriak histeris. Ayah datang, ayo mah buka pintunya. Bus, jangan aneh-aneh kamu. Ayah masih belum pulang kok. Sentak Rida kaget. Ayah sudah pulang kok mah. Dia sekarang ada di depan pintu. Saut Seli ngotot. Masa sih? Beneran kok mah. Seli, di depan sana tidak ada siapa-siapa. Jadi kamu jangan aneh-aneh ya.
Mama, di depan sana pasti ayah. Soalnya tadi Sally sempat lihat ayah di jendela. Katanya dia akan datang malam ini. Dan kalau mama tidak buka pintunya, ayah akan maksa masuk, Ma. Sally, dengar ya. Ayah kamu itu... Tiba-tiba Rida tak jadi melanjutkan ucapannya karena saat itu pintu depan mendadak diketuk-ketuk oleh seseorang. Dan bersamaan dengan itu pula aroma busuk segera tercium menyengat. Tuh kan, itu pasti ayah. Sentak Sally sembari buru-buru bangkit dan berniat pergi untuk membukakan pintu bagi sang ayah. Tapi sebelum hal itu dilakukan, Rida segera mencegah niat putrinya tadi. Bahkan ia langsung memeluk dan meminta putrinya agar jangan berbicara lagi. Hal ini ia lakukan karena di sela-sela aroma busuk yang ia cium tadi terselip aroma minyak wangi yang sering dipakai oleh suaminya ketika masih hidup. Dan itu tidak membuatnya senang atau bahagia, sebab ia tahu betul jika suaminya sudah meninggal dunia. Beberapa menit berlalu, suara ketukan di pintu tadi terus terdengar semakin keras saja. Rida tak berani berbuat apa-apa selain hanya terpaku sembari memeluk putrinya dengan tangan yang mulai gemetar. Terlebih karena hal ini berlangsung hingga tepat 7 menit kemudian, tiba-tiba suara ketukan tadi hilang dan digantikan oleh keheningan yang cukup mendebarkan. Sally putrinya sempat ingin ikut memeriksa keadaan, tapi karena Rida tak menyetujuinya, gadis kecil yang masih polos itu akhirnya hanya menunggu di kamar saja. Langkah kaki Rida yang tanpa alas itu mulai mendekati pintu depan. Sempat terbersit keraguan dalam hatinya saat akan menyibak gorden. Tapi jika hal itu tidak dilakukan, usaha untuk memastikan bila semuanya aman menjadi tak terlaksana. Jadi walau dengan tangan gemetar, ia tetap menjulurkan tangannya untuk menyibak gorden tersebut secara pelan dan perlahan. Hah? Betapa terkejutnya Rida saat melihat di luar sana telah berdiri sesosok wanita tua yang sedang berdiri menghadap pintu. Awalnya Rida memang sempat tersentak mundur dan hampir berlari meninggalkan tempat itu. Tapi ketika kemudian menyadari jika wanita tua yang berada di luar sana adalah orang yang sangat ia kenal, maka ia segera membukakan pintu dan dengan perasaan yang bercampur aduk. Nenek, kenapa kesini malam-malam begini? Kenapa tidak bilang dari tadi kalau yang mau mengetuk pintu itu adalah nenek? Tanya Rida beruntun saat wanita tua yang ternyata neneknya itu sudah ia bawa masuk ke dalam rumah. Maaf, tadi nenek agak ragu-ragu datang ke sini. Makanya nenek cuma mengetuk pintu dan berencana akan pergi bila tidak ada sahutan dari kalian. Aduh Nek, kenapa mesti ragu-ragu sih? Justru saya jadi tidak berani menyahut karena takut yang mengetuk pintu itu adalah orang asing. Iya, maaf. Maklumlah sudah tua begini, mana bisa berpikir jernih. Ya sudah, sekarang nenek istirahat dulu. Biar besok saja cerita kenapa datang ke sini malam-malam begini. Tukas Rida akhirnya sembari menuntun sang nenek ke kamar tamu. Lalu tanpa banyak dialog lagi, sang nenek yang memang nampak kelelahan itu langsung berbaring dan tertidur dengan pulasnya. Sementara Rida langsung kembali ke kamarnya dengan perasaan dan pikiran yang terasa aneh. Iya,
Sejujurnya ia masih aneh dan bertanya-tanya, kenapa sang nenek datang tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu. Adakah sang nenek datang karena membawa sebuah kabar yang penting? Atau apakah sang nenek memang datang hanya karena kangen saja? Itu semua nanti akan ditanyakan Rida kepada sang nenek jika hari sudah pagi. Suara kicau burung yang riuh bersautan mulai terdengar di mana-mana. Sementara sang mentari yang mulai muncul di tengah cerahnya cuaca membuat pagi itu terasa indah sekali. Rida yang sudah bangun sejak pukul 4 tadi hanya duduk santai di ruang tamu menunggu putri dan neneknya bangun. Hari ini Rida memang sengaja tidak membuat gorengan lagi. Namun semua pekerjaan rumah sudah ia selesaikan sejak tadi. Menginjak pukul 6 pagi, Sally akhirnya bangun dan langsung menghampiri ibunya. Sementara sang nenek masih belum ada tanda-tanda akan terbangun pula. Beberapa saat setelah memandikan dan mengajak Sally sarapan, lagi-lagi Rida heran mengapa sang nenek masih belum bangun juga. Ya, sebagai ibundanya dari ayah mertua Rida, ia tahu betul jika sang nenek ini adalah orang yang tidak suka bangun kesiangan. Jadi jika hari ini ia ternyata malah kesiangan, maka ini jelas perlu dicurigai. Maka meski dengan agak segan, Rida kemudian nekat mengetuk pintu kamar sang nenek dengan pelan-pelan. Nek, nenek sudah bangun ya? Kita sarapan yuk. Ucap Rida lirih dan sopan. Tapi hingga lewat dari 5 menit malah tak ada sautan apapun dari dalam kamar. Rida kini pun semakin bingung dan heran sekali. Lalu karena khawatir terjadi sesuatu, akhirnya ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Karena tak terkunci, maka Rida akhirnya berhasil masuk dan langsung tercengang-cengang. Iya, ternyata di dalam kamar tersebut isinya telah kosong melompong. Tidak terdapat satu orang pun. Sang nenek sama sekali tak ada di sana. Bahkan kasur, bantal dan selimut pun masih rapi, seperti sedia kala tanpa ada ciri-ciri telah digunakan oleh seseorang. Seketika Rida menjadi panik dan buru-buru memeriksa kembali seluruh isi kamar dengan seksama dan lebih teliti lagi. Tapi hasil yang ia dapatkan tetap saja menunjukkan bukti kalau kamar tersebut memang tak pernah dihuni oleh siapapun. Waduh, nenek kemana ya? Kok tidak ada? Sentak Rida sambil mondar-mandir ke sana sini. Mama cari siapa? Tanya Sally heran sambil terus memperhatikan ibunya yang terlihat sangat bingung. Panik dan hilir mudi antara keluar dan masuk lagi ke dalam kamar tamu. Sayang, kamu lihat ada buyut tidak? Tanya Rida akhirnya sembari menyeka keringat yang menetes di kening. Buyut? Buyut siapa, Mah? Iya, buyutnya Sally. Kapan ada buyut? Sally tidak tahu. Masa Sally tidak tahu sih? Kan tadi malam Sally tahu sendiri kalau buyutnya datang ke rumah kita. Saud Rida menjelaskan dan sekaligus bangga karena walau masih berusia 4 tahun lebih, si gadis kecil ini sudah bisa berinteraksi dengan baik, walau masih agak kerepotan saat menyaut huruf R. Sally tidak lihat, Mah. Tegas Sally lirih sembari menggelengkan kepala. Nampaknya ia mulai kesusahan juga saat terlibat pembicaraan yang kini sudah semakin berat untuk gadis kecil usia dia. Tapi yang pastinya dia ingat betul kalau tadi malam memang tak ada siapapun yang datang. Jadi Sally yakin malam tadi tidak mendengar buyutnya datang? Iya, Ma. Ya sudah. Angguk Rida pelan. Ia kini tak mau memaksa putrinya untuk menjelaskan apa yang tak seharusnya diperdebatkan dengan gadis kecil itu.
Sekarang Rida justru mulai berpikir keras dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aneh, kenapa sih nenek datang lalu menghilang begitu saja? Apa mungkin nenek pulang tadi malam tanpa kasih tahu saya? Atau jangan-jangan nenek... tunggu dulu, bukankah nenek sudah... Rida tak melanjutkan kalimatnya karena mendadak teringat sesuatu yang sangat luar biasa. Ia baru ingat sekarang kalau sang nenek itu sebenarnya sudah meninggal dunia sejak 3 bulan yang lalu. Jadi jika demikian, yang datang tadi malam itu siapa? Jangan-jangan yang datang itu adalah... Nah, apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Misteri Minyak Bintang, ditulis Neno Kristiandi Nelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.